المضطر هو الذي نزل في ضرورة، صارت عليه مصيبة، صار في قطيعة، في ضيق، الله تعالى يجيب دعاه، يعني إذا دعاه أعطاه. ويغيث الملهوف المصاب بمصيبة، يغيثه يعني يعينه، يخرجه من هذه المصيبة. فإذا استغثت به يغيثك، وإذا اضطريت فدعوته أجابك. Nama Allah Al-Mujib artinya yang maha mengabulkan segala permohonan orang-orang yang dalam kesulitan apabila mereka memohon kepada Allah, dan yang maha menolong orang-orang yang dalam kesedihan, kesusahan ketika mereka memohon pertolongan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mujib. Kapanpun kita memohon kepadanya, maka Allah mengabulkan permohonan kita. قال تعالى قريب مجيب. القرب المعنوي لا الحسي قريب في استجابة الدعاء. Allah berfirman qaribum mujib. Qarib maha dekat pada rahmatnya. Nah, qarib di sini bukan dalam makna qurb hissi, bukan dalam makna kedekatan secara indrawi. Allah maha suci dari jarak. Tetapi qarib pada hak Allah artinya yang maha dekat rahmatnya. Artinya yang maha mengabulkan doa yang dipintakan oleh para hambanya kepadanya. Al-wasi' huwa alladhi wasi'a rizquhu jami'a khalqihi. قال تعالى والله واسع عليم، يعني بمعنى الرزاق، لكن نقول هنا فيها زيادة معنى، أي عم رزقه جميع خلقه. Nama Allah Al-Wasi' nomor 46 artinya yang maha luas rizkinya terhadap seluruh para hambanya. Semakna dengan Ar-Razzaq, hanya saja mana Al-Wasi' ini lebih luas, maknanya mencakup segala apapun dari seluruh makhluknya. Al-Hakim huwa al-muhkim li khalqi al-ashya'i kama syaa' li'annahu ta'ala 'alimun bi'awaqib al-umur. Al-'awaqib hiya nihayatu asy-syai'. فالله خلق الخلق وأحكمه يعني أتقن صنعه. فالله خلقنا وعالم بعواقب أحوالنا. Nama Allah Al-Hakim artinya yang maha bijaksana dalam penciptaannya terhadap para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala akibat dari segala sesuatu. Alimun bi'awaqibil umur. Awaqib itu artinya penghabisan sesuatu. Artinya segala peristiwa akibat-akibatnya diketahui oleh Allah bagaimana kejadiannya. Nah, sehingga makna Al-Hakim artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana terhadap segala apapun yang ditetapkan olehnya, yang diciptakan olehnya bagi segala makhluk-makhluknya ini sesuai apa yang dikehendaki olehnya. Itulah makna Al-Hakim. Al-Hakim munazzah 'anis safah. Makna ringkasnya yang maha suci dari kebodohan, artinya berbuat sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Maha suci Allah dari demikian itu. Sehingga segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki faedah, memiliki hikmah tersendiri. Al-Wadud huwa alladhi yawaddu ibadahu as-salihin fayarda anhum wa yataqabbalu a'malahum. Yani huna al-wadud bima'na أن الله تبارك وتعالى يحب عباده الصالحين. Al-Wadud
Nah, saya. Al-Wadud artinya yang maha mencintai para hambanya yang soleh-soleh. Sehingga Allah meridhai mereka dan menerima oleh Allah dari segala amal saleh mereka. قال تعالى وهو الغفور الودود المجيد هو الواسع الكرم العالي القدر قال تعالى إنه حميد مجيد فالمجيد من أسماء الله بمعنى العظيم عالي القدر. Kemudian nama Allah Al-Majid artinya yang maha luas pada kemuliaannya, dalam karunia-Nya terhadap para hambanya, dan maha tinggi pada derajatnya, Al-Alil Qadr. Allah berfirman, Innahu Hamidum Majid. Dia Allah maha terpuji dan maha luas pada karunia-Nya dan maha tinggi pada derajatnya. الباعث هو الذي يبعث الخلق بعد الموت بعد أن أمات من أمات يحييهم الذي بلي جسده يعيده والذي لم يبلى كلهم يخرجهم للحساب هذا معنى الباعث يخرجهم للحساب بعد الموت. Al-Ba'is artinya yang dia Allah yang maha membangkitkan seluruh yang mati. Mereka yang mati yang jasadnya telah punah, hancur, akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Demikian pula mereka yang jasadnya tidak hancur, oleh karena ada sebagian hamba Allah yang jasad mereka tidak punah, juga nanti akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, jadi makna al-ba'is artinya yang maha menghidupkan kembali para hambanya yang telah mati untuk tujuan dihisab olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. ويجمعهم ليوم لا ريب فيه لا شك فيه وهو يوم الحساب هذا يقال له يوم التناد يوم الجزاء يوم الدين يوم الحساب كل هذا ليوم واحد وأن الله يبعث من في القبور يحييهم بعد الموت. Dan Allah yang akan menghimpunkan mereka di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari ini yang kemudian disebut dengan Yaumuddin atau Yaumul Jaza. Dan beberapa istilah lainnya disebutkan dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Ba'is itu artinya Allah yang membangkitkan mereka yang mati dan mengumpulkan mereka untuk tujuan pembalasan terhadap mereka di hari tersebut. Allah berfirman, "Annallaha yab'atsu man fil qubur." Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan terhadap siapapun yang ada di dalam kubur. الشهيد هو الذي لا يغيب عن علمه شيء قال تعالى إن الله على كل شيء شهيد نحن ما نعلمه يقال له شهدناه علمناه وما خفي عنا يقال عنه غيب غاب عنا الله يعلم الغيب والشهادة يعني ما ظهر وما خفي عنا لا يخفى عنه. Kemudian nama Allah Asy-Syahid artinya yang tidak tersembunyi darinya atau dari ilmunya suatu apapun. Nah, kalau kita ini banyak perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui kita katakan kita mengetahuinya. Tapi kalau tidak kita ketahui, ghaba anna, artinya kita tidak mengetahui. Nah, tetapi bagi Allah segala apapun mutlak, serinci-rincinya diketahui olehnya. Sehingga makna syahid itu artinya alladzi la yaghibu an ilmihi syai'. Yang tidak tersembunyi dari ilmu Allah sesuatu apapun.
وليس معناه كما نقول فلان نال الشهادة فشهيد. هذا اتفاق باللفظ والمعنى مختلف. Adapun seseorang yang mati syahid, kita katakan syahid, bukan maknanya sama dengan nama Allah Asy-Syahid dalam nomor 51 ini. Itu hanya keserupaan pada lafaz, tetapi dengan makna yang berbeda. الحق هو الثابت الوجود الذي لا شك في وجوده. هذا معنى الحق. إذا قيل عن الله الحق يعني ثابت الوجود، ولا نقول دخل في الوجود يقال عنه موجود يعني ثابت الوجود، يعني العقل يدل أنه لا بد أن يكون موجودا. لا يقال دخل العالم دخل في الوجود، أما الله ثابت الوجود يعني موجود أزلي. Kemudian nama Allah Al-Haq, artinya dia Allah As-Sabitul Wujud, artinya yang tetap dalam wujudnya. Artinya bahwa keberadaan Allah bukan dari ketidakadaan. Adanya Allah itu azali, tanpa permulaan. Sehingga tidak boleh dikatakan dakhala fil wujud bagi Allah. Sebab kalau dikatakan dakhala fil wujud, maka berarti keberadaannya memiliki permulaan. Alam ini dikatakan dakhala fil wujud, masuk dalam wujud. Itu artinya alam memiliki permulaan. Adapun bagi Allah tidak boleh dikatakan dakhala fil wujud, tetapi as-sabitul wujud. Artinya bahwa Allah keberadaannya tanpa permulaan, azaliyun. ولذلك قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه عن الحلاج: لو كان على الحق ما قال أنا الحق. Ada faedah penting. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai berkata tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj itu orang yang menyebarkan akidah rusak. Al-Hallaj mengatakan dirinya Allah, mengatakan dirinya Al-Haq. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifai berkata tentang Al-Hallaj, "Lau kana 'alal haqqi ma qala ana al-haq." Seandainya Al-Hallaj itu di atas kebenaran, tentu dia tidak akan mengatakan ana al-haq, saya adalah Allah. قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده. Allah berfirman, wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. Sesungguhnya dia Allah al-haq, ay as-sabitul wujud, yang tidak ada keraguan dalam wujudnya. Allah ada tanpa permulaan. Tidak ada keraguan pada sifat wujudnya tersebut. وليس معنى الثابت أي ساكن. الله لا يوصف بالحركة ولا بالسكون. ثابت الوجود يعني منزه عن أن يكون غير موجود. As-sabitul wujud, makna as-sabit di sini bukan artinya yang tetap dalam makna berdiam, bukan. Allah Maha Suci dari diam dan gerak. Tapi yang dimaksud sabitul wujud di sini artinya yang wajib adanya, yang tidak boleh tidak ada, tidak didahului ketidakadaan. Itu yang dimaksud dengan as-sabitul wujud. Al-wakil huwa al-kafilu بأرزاق العباد والعالم بأحوالهم. يعني نعم من يتوكل عليه، نعتمد عليه، فهو يتكفل أي وعد بإيصال الرزق إلى العباد، فأنت سعيت أم لم تسعى رزقك يأتيك. هذا معنى الكفيل، ضامن، يضمن. Al-wakil, nama Allah berikutnya artinya yang maha menjamin dengan rizki-rizki para hambanya. Nah, sehingga kita berusaha atau tidak usaha, hakikat rizki telah dijaminkan oleh Allah bagi para hambanya. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا.
Allah berfirman, wa kafa billahi wakila, dan cukup bagi Allah sebagai yang menjamin akan rizki bagi kita sebagai para hambanya. فنعم من يتوكل عليه ويعتمد عليه الاعتماد الحقيقي هو الله. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik untuk kita bersandar dan berpegang teguh kepadanya. Karena Allah yang maha menjamin bagi para hambanya. Al-Qawi huwa at-tammul qudrah. القوي والقادر بمعنى واحد لكن هذه فيها زيادة معنى. Kemudian al-qawi artinya at-tammul qudrah, artinya maha sempurna pada sifat kuasanya. Nah, makna al-qawi ini mirip dengan makna al-qadir, tetapi ada kelebihan makna di dalamnya. La yu'jizuhu syai'. Tidak dilemahkan dia Allah oleh suatu apapun. Wala yuqal Allahu quwwah. Tidak boleh dikatakan bagi Allah adalah kekuatan, karena kekuatan itu sifat. La yuqal Allah sifah. Allahu dzatun muttasifun bi sifat. Tidak boleh dikatakan bagi Allah al-quwwah, karena itu adalah sifat, tetapi kita katakan dzul quwwah, pemilik kekuatan. نعم سيد قطب جماعة حزب الإخوان يقول عن الله تسميات مثل قوة، لا يقال هذا إلحاد. الله ذات متصف بصفات لا يقال عنه صفة. Sayyid Qutb di antara paham ekstrimnya dia mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan. Nah, ini penamaan ilhad ini. Artinya penyimpangan terhadap nama-nama Allah, dan itu adalah jelas batil. Tetapi yang benar adalah Allah Dzul Quwwah. Dzul Quwwah, pemilik kekuatan, bukan al-quwwah. Bukan sebagai kekuatan, karena itu menunjukkan sifat. Tetapi kita katakan Dzu al-Quwwah, artinya pemilik kekuatan. ولا يسمى الله محبة كما يقول بعض أهل الكتاب عن الله محبة. لا، نقول الله تعالى يحب من عباده التحاب فيما بينهم، مثلا يحب الطاعات يحب الصالحين، لا يقال عنه محبة. Demikian pula tidak boleh dikatakan bagi Allah al-mahabbah. Bahasa kitanya cinta. Ya, atau al-hubb. Karena cinta itu adalah sifat. Nah, tetapi kita katakan Allah mencintai dari para hambanya yang saling mencintai di atas sesama mereka karena Allah. Nah, jadi bukan, ya, tidak dikatakan bagi Allah al-mahabbah seperti sebagian orang-orang di luar Islam menyebut Allah demikian. ولا يقال الله قوة أو قدرة، إنما هو ذو القوة والقدرة، والقوة بمعنى القدرة. قال تعالى إن الله لقوي عزيز. Nah, kemudian al-quwwah sama dengan makna al-qudrah, sehingga sifat ini tidak boleh disandangkan sebagai nama bagi Allah, tetapi kita katakan itu tadi adalah Dzul Quwwah wal Qudrah, pemilik kekuatan dan kekuasaan. Al-Matin huwa alladhi la yamassuhu ta'ab wala lughub. التعب واللغوب بمعنى واحد. الله لا يلحقه تعب. الذي يتعب هو من يعمل بالجوارح. الله لا يوصف بالتعب. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Matin, artinya dia Allah yang tidak didapati oleh capek atau lelah. Allah Maha Suci dari sifat lelah dan capek. Allah berfirman, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Zul Quwwa, pemilik kekuatan, Al-Matin, yang tidak dihinggapi oleh capek atau oleh lelah. هذا رد على اليهود الذين قالوا الله بعد أن خلق السماوات والأراضي تعب فاستراح على العرش على قفاه. Ini ayat bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Mereka yang mengatakan bahwa kata mereka setelah Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah istirahat kemudian terlentang di atas arsy, di atas kepalanya. Jadi terlentang apa terlentang. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi semacam demikian ya. قالوا يوم السبت تعب فاستراح يوم السبت استراح. Kata mereka orang-orang Yahudi tersebut, di hari Sabtu Allah lelah dari setelah menciptakan makhluknya ini, kemudian Allah istirahat. استراحة عندكم أيضا؟ Nah, ما شاء الله. الولي هو الناصر ينصر عباده المؤمنين، يعني يؤيدهم ينصرهم يؤيدهم. kemudian nama Allah Al-Wali artinya yang maha membela akan para hambanya yang mukmin. Artinya membela dan memberikan pertolongan terhadap mereka. هناك نصر معنوي ونصر حسي. في بدر كان النصر حسيا ومعنويا، ولكن المؤمنون في كل أحوالهم منصورون. لماذا؟ لأنهم مؤيدون بالإيمان. فالعبرة بالنصر المعنوي وهو الأخروي. Kata an-nasr yang artinya pembelaan atau pertolongan itu mengandung 2 makna, dalam makna indrawi dan dalam pengertian ma'nawi. Dalam perang Badar, orang-orang mukmin itu mendapatkan an-nasr ini 2 makna sekaligus, hissi dan ma'nawi. Namun demikian, seluruh orang mukmin pada hakikatnya adalah orang-orang yang mendapatkan nasr dari Allah, yaitu dalam pengertian ma'nawi. Adalah bahwa mereka orang-orang mukmin tersebut mendapatkan karunia iman dari Allah, sehingga mereka telah mendapatkan an-nasr, pembelaan, kemenangan atau pertolongan dari Allah, yang dengan itu, dengan imannya tersebut mereka telah dimuliakan di akhirat nanti oleh Allah dengan surga. فالأنبياء وأتباعهم هم المنصورون في المعنى، ولو كان ظاهرا قتل بعض الأنبياء إلا أن عاقبتهم حميدة، يعني يتولاهم الله برحمته، فهم منصورون من حيث المعنى ولو ظاهرا هذا أوذي وهذا ضرب وهذا قتل. العبرة بأن تكون العاقبة حميدة يعني حسنة. Para nabi mereka mendapatkan an-nasr, pertolongan dari Allah, yang dimaksud secara maknawi. Apa yang dimaksud secara maknawi? Artinya bahwa akibat dari itu semua adalah sesuatu yang terpuji, mendapatkan kebaikan darinya. Walaupun secara zahir mungkin ada di antara para nabi yang dipukul, disakiti, dan bahkan hingga dibunuh, bukan berarti bahwa Allah tidak menolong mereka. Tetap Allah menolong mereka, tetapi dari segi nasr maknawi, yaitu itu tadi nasr maknawi, bahwa akibat dari itu semua adalah kebaikan. قال تعالى وهو الولي الحميد. وقال الإمام أبو جعفر يا ولي الإسلام وأهله توفنا على الإسلام أمتنا على الإسلام. فهذا معناه أن الله يتولى من يشاء بحسن الخاتمة. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هكذا قال الطحاوي أبو جعفر في عقيدته. نعم.
Allah berfirman, wa huwal waliyul hamid, wa huwa, dan dia Allah al-waliyyu, yang maha menyelamatkan para hambanya daripada orang-orang mukmin. Al-hamid, yang maha terpuji dia Allah. Seperti perkataan Abu Ja'far al-Tahawi di dalam Aqidah Tahawiyah di akhir, beliau mengatakan, ya waliyal Islam, sabbitna 'alal islami hatta nalqaka bihi. Ya waliyal Islam artinya ya Allah yang maha membela Islam. Tetapkanlah kami di atas Islam sampai kami wafat, keluar dari kehidupan ini dengan membawa Islam. الحميد هو المستحق للحمد والثناء والمدح. هذا معنى الحميد. من يحمد يعني من يمدح، من نثني عليه. الثناء الحمد المدح بمعنى واحد. فالله يستحق ذلك حق الحمد حق المدح. Kemudian nama Allah Al-Hamid artinya dia Allah yang maha memiliki dan berhak bagi segala macam bentuk pujian. Sehingga pada hakikat segala bentuk pujian itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna Al-Hamid. قال تعالى إن الله هو الغني الحميد المحصي هو الذي أحصى كل شيء علما وعددا. قال تعالى وأحصى كل شيء عددا. فإذا الله تبارك وتعالى الذي أحصى كل شيء علما يعني أحاط، وأحصى كل شيء عددا. فالله يعلم أنفاس أهل الجنة وأنفاس أهل النار مع أنها لا نهاية لها. أحاط بها علما أحصاها. Nama Allah Al-Muhsi artinya yang maha merinci setiap sesuatu oleh ilmunya dalam setiap rincian hitungannya. Sehingga segala apapun serinci-rincinya diketahui oleh Allah. Seperti nafas penduduk surga yang tanpa penghabisan. Itu semua diketahui oleh Allah dengan rinciannya. Siksaan terhadap penduduk neraka di dalam neraka, itu semua diketahui dengan serincinya oleh Allah. Jadi tidak tersembunyi bagi Allah. المبدئ المعيد هو الذي ابتدأ الأشياء فأوجدها من عدم. مبدئ يعني خالق، أبرز وأحدث الأشياء، أخرجها من العدم. هذا معنى المبدئ. Kemudian nama Allah Al-Mubdi artinya yang maha mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. المعيد هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات ثم يعيده بعد الموت إلى الحياة. قال تعالى هو يبدئ ويعيد. يكون الإنسان مثلا نطفة يعني لا حياة فيها ولا روح، فيحييه ثم يميته ثم حياة البرزخ ثم يحييه يوم القيامة الحياة الأخروية. يحيي ويميت، يبدئ ويعيد. Al-Mu'id, nama Allah artinya yang maha mengembalikan para makhluknya dari kematian kepada kehidupan, dari kehidupan hingga kematian lagi. Misalkan dari semula manusia adalah nutfah, setetes air mani yang tidak ada kehidupan padanya. Lalu kemudian dihidupkan oleh Allah menjadi ada ruh padanya. Kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan lagi, dimatikan yang setelah dihidupkan itu disebut dengan alam barzakhiyah, alam kubur. Kemudian dihidupkan kembali dari setelah kematian daripada alam barzakh tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan makna al-mu'id pada Allah.
حياة البرزخ ليس شرطا أن تكون في القبور، قد يكون أكله حوت أو أحرق. Nah, pengertian kehidupan barzakh bukan berarti mesti di dalam kubur. Karena bisa jadi ada orang yang dia mati karena dimakan oleh ikan. Habis. البرزخ هو شيء بين شيئين، هو حاجز بين شيئين، هذا البرزخ. Barzakh itu artinya yang memisah antara dua ruang atau dua keadaan. Antara kehidupan sekarang dengan kematian. Barzakh. المحيي المميت هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. النطفة يعني المني، ولا روح فيها بإجماع أهل السنة والجماعة. المني لا يسمى حيوانا لأن كلمة حيوان ما فيه حياة. قل لهم هذا أولا. Kemudian nama Allah Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan. Nah, menghidupkan dari an-nutfah. An-nutfah itu artinya al-mani. Mani itu atau air mani itu sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Tidak boleh dikatakan air mani itu sebagai hewan atau mengandung unsur-unsur yang hidup di dalamnya, tidak boleh. Tetapi dia tidak mengandung ruh, karena pengertian hewan itu sesuatu yang memiliki kehidupan, sementara air mani tidak memiliki kehidupan. وليس المني فيه دود. Kemudian air mani itu tidak ada di dalamnya apa namanya? دود itu semacam apa? Cacing. الذي يخرج منها الحرير، دودة القص، دود. Ya, apa namanya istilah kita itu? Ya, sesuatu yang hidup di dalamnya, misalkan dari semacam, katakan ada yang menyebutnya embrio yang hidup di dalamnya, itu tidak benar. Jadi tidak ada kehidupan dan tidak ada ruh pada air mani tersebut. فلو وضعنا المني تحت المجهر نراه يتحرك هكذا، لا يعني أن فيه حياة. Kalau kita meletakkan air mani di bawah apa namanya pembesar, مكبر. Mukabbir, pembesar apa namanya itu? مجهر. Ya, misal saya. Ya, di bawah kacamata pembesar itu. يجعل الصورة كبيرة. Kita melihat bahwa air mani tersebut bergerak. Itu bukan berarti bahwa air mani tersebut mengandung ruh, tidak. Ya, mikroskop. ميكروسكوب. فإذا وضعت الزئبق ميركوري تحت الميكروسكوب تراه أيضا يتحرك، لا يعني أن فيه حياة. Sama persis dengan air raksa. Kalau kita letakkan di bawah teropong dengan mikroskop, dia bergerak, bukan berarti bahwa di dalamnya mengandung kehidupan, tidak. Jadi setiap yang bergerak bukan berarti bahwa dia mengandung kehidupan, tidak. فيخرج منها النسمة الحية. النسمة يعني الروح والجسد، مثل الإنسان يكون من نطفة أبوين. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadakan dari nutfah atau mengeluarkan dari nutfah tersebut apa namanya kehidupan atau segala sesuatu yang hidup dari kedua orang tua, nutfah kedua orang tua tersebut, maka kemudian turun-temurunlah keturunan-keturunannya. ولا يصير حمل من غير اجتماع المنيين. الله قال من نطفة أمشاج يعني مختلطة. هذا رد على من يقول بنظرية الاستنساخ، يسمونها الاستنساخ. هذه نظرية فاسدة. Kehamilan itu terjadi dengan pertemuan dua air mani.
antara laki-laki dan perempuan. Allah berfirman min nutfatin amsyaj, artinya bercampurnya air mani dari pihak laki-laki dan perempuan. Nah, ini ayat sebagai bantahan terhadap faham yang disebut dengan istinsakh. Istinsakh itu sebentar saya lupa tuh, tadi sudah ingat. ويحيي الأجسام البالية بإعادة Reinkarnasi. Reinkarnasi. Istinsakh itu reinkarnasi. Naam Syekh, betul. ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث. يعني الأجسام التي بليت أكلها التراب الله يعيدها ويعيد الأرواح إليها، وهذا يوم البعث يعني يوم القيامة. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan seluruh jasad yang telah punah, jika termasuk daripada golongan yang punah jasad mereka, atau yang tidak punah juga dikembalikan kepada kehidupannya, yaitu dengan dikembalikan ruh-ruh mereka kepada jasad-jasad mereka di hari kebangkitan. Ini makna al-muhyi. Naam Syekh. المميت الذي يميت الأحياء، يعني من كان حيا الله تعالى يميته، وهذا يكون بالنسبة إلينا بإخراج الروح. Nah, kemudian nama Allah Al-Mumit, artinya yang maha mematikan segala yang hidup dari para makhluknya, yaitu dengan dikeluarkan ruh dari mereka. ويوهن بالموت قوة الأصحاء الأقوياء، من كان قويا صحيح الجسم الموت يقضي على صحته وقوته. يوهن يعني يضعف. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha menundukkan segala siapapun yang sehat dan yang kuat dengan adanya kematian terhadap mereka. Orang sehat apapun dan sekuat apapun, Allah berkuasa atas mereka untuk mendatangkan kematian. Nah, ini yang dimaksud dengan al-mumit. والمحيي المميت من أسماء الله الخاصة. Al-Muhyi al-Mumit di antara nama-nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh disangkakan kepada makhluk. أما محي الدين خليل محي الدين فهذا محي الدين يعني نصر الدين. Adapun nama Muhyiddin artinya orang yang membela agama. Seperti misalkan nama saya Khalil Muhyiddin, artinya yang membela agama. Allah yarhamuhu. Amin, amin ya Allah. قال تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم الحي هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، يعني الله تعالى متصف بالحياة وحياته أزلية أبدية. Kemudian nama Allah Al-Hayyu artinya yang maha hidup tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. قال الطحاوي رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني الذي يصف الله بصفة من صفات الإنسان ونحوه فقد كفر خرج من الإسلام لا يكون موحدا. At-Tahawi berkata, siapa orang mensifati Allah dengan makna dari makna-makna manusia atau dari sifat yang khusus bagi sifat manusia, maka orang tersebut telah kafir. Nah, sehingga makna hayat pada Allah bukan dalam pengertian hidup seperti manusia, memiliki ruh, memiliki tubuh, memiliki permulaan, memiliki penghabisan dengan tempat, dengan arah. Allah Maha Suci dari itu semua. قال تعالى هو الحي لا إله إلا هو القيوم هو الدائم الذي لا يتغير، يعني لا يزول لا ينتهي لا يموت.
Kemudian nama Allah Al-Qayyum, artinya yang maha kekal, yang tidak berubah. Tidak berubah, tidak berganti, tidak punah, tidak mati, tidak hancur. وهو القائم بتدبير أمور الخلائق يعني المتصرف في الخلائق على ما يشاء المدبر لجميع المخلوقين المقدر المتصرف. Dan dia Allah, di antara makna Al-Qayyum artinya yang maha mengatur bagi seluruh urusan-urusan para makhluk. Jadi makna Al-Qayyum artinya dia Allah yang tidak berubah dan dia Allah yang maha mengatur seluruh urusan-urusan para makhluk. ثلاث تفسيرات لأهل السنة: القيوم الدائم، القيوم المتصرف في الخلق على ما يشاء، القيوم لا يحتاج إلى شيء. Jadi makna Al-Qayyum ada dua tafsiran. Artinya dia satu di antaranya, di antara dua makna tersebut dia Allah yang tidak berubah. Alladzi la yataghayyar. Dan yang kedua Al-Qaim bi tadbiri umuril khalaiq. Artinya yang maha mengatur seluruh urusan-urusan para makhluk. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الواجد هو الغني الذي لا يفتقر إلى شيء غني عن العالمين لا يحتاج إلى شيء. Kemudian nama Allah Al-Wajid artinya yang maha kaya, yang tidak membutuhkan kepada suatu apapun. الماجد هو عظيم القدر واسع الكرم، يعني الله تبارك وتعالى عظيم كريم، هذا معنى الماجد من أسماء الله. Kemudian nama Allah Al-Majid artinya yang maha agung kedudukannya dan maha luas karunianya. الواحد هو الواحد الذي لا ثاني له، يعني لا شريك له. Kemudian nama Allah Al-Wahid artinya yang tidak ada duanya, artinya tidak ada sekutu bagi Allah pada لا ketuhanannya. ثاني له في الأزلية والألوهية، يعني لا يشاركه أحد في الأزلية وحده لا ابتداء له، وفي الألوهية وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود. Nah, makna Al-Wahid artinya bahwa dia Allah yang tidak memiliki keserupaan dengan suatu apapun pada keazaliannya. Artinya bahwa Allah saja yang tidak bermula. Segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan. Dia Allah tidak ada sekutu baginya daripada para makhluknya dalam keazaliannya dan dalam ketuhanannya. Artinya hanya Allah saja yang berhak untuk dituhankan, yang berhak untuk disembah. قال تعالى: وما من إله إلا الله الواحد القهار الصمد هو الذي يصمد إليه في الأمور كلها، يعني يلجأ إليه، نحن نقصده ونلجأ إليه ونحتاج إليه، هذا معنى الصمد. Kemudian nama Allah As-Samad artinya yang dia Allah yang bersandar kepadanya dalam berbagai umur, dalam berbagai perkara. Artinya bahwa segala urusan kita apapun kita bersandar kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan As-Samad. ويقصد في الحوائج والنوازل عند الحاجات وعند النازلة. النازلة يعني المصيبة، النوازل جمع نازلة مصيبة، فالله يقصد عند الحوائج والنوازل. Dan dia Allah yang dituju dalam setiap kebutuhan dan dalam setiap musibah yang menimpa. Inilah makna As-Samad. قال تعالى: الله الصمد، وليس كما قال ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم. Dalam Al-Quran Allah berfirman Allahu Samad. Demikian itu tadi maknanya.
tidak seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam karyanya. عند قول الله تعالى الله الصمد قال الله نور يتلألأ هنا أراد بث تجسيمه قال عن الله نور يتلألأ هذا وصف للضوء هنا أراد بث تجسيمه إدخال التجسيم في تفسيره المسمى تفسير القرآن العظيم. Dalam kitabnya, karya dia yang berjudul Tafsirul Quran Al-Azim, Ibnu Katsir mengatakan As-Samad artinya nurun yatala'la, artinya sinar yang gemerlapan. Ibnu Katsir ini memasukkan dalam tafsirnya tersebut unsur-unsur akidah tajsim, akidah penyerupaan Allah dengan makhluknya, atau mengatakan Allah sebagai benda. Nah, jadi ini waspadai, jangan sampai diambil pemahaman demikian itu. Walaupun itu ada dalam kitab yang bernama Tafsirul Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Al-Qadir huwa alladhi la ya'tarihi 'ajzun wala futur. La ya'tarihi yani la yusibuhu, la yalhaquhu. 'Ajzun bi'aks al-qudrah. Futur bi'aks al-quwwah. فالله لا يصيبه عجز ولا فتور. Kemudian nama Allah Al-Qadir, artinya dia Allah yang tidak dihinggapi oleh kelemahan dan tidak dihinggapi oleh futur. Futur itu artinya diddul quwwah, artinya yang kelemahan. Sama, maknanya dengan ajiz. Allah Maha Suci dari dihinggapi oleh sifat lemah atau ketidakmampuan. دكتور محي الدين، نحن يعني لو كان الأمر أحيانا أنت تشرح أو أنا أشرح، هذا فيه فائدة أن نفهم مثلا 70 اسما ولو قرأنا 100 ولم نفهمها، ما هو الأحسن؟ أن نفهم، لذلك لابد من تسهيل العبارة. نعم شيخ. بارك الله فيكم. قل لهم مولانا. Walaupun tidak keseluruhan 100, tetapi ada bagian-bagian yang harus kita ringkas dalam pemahamannya, karena apa namanya, ada bagian-bagian yang sudah mencukupi bagi keseluruhan. Nah, qala ta'ala innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa al-qadiru ala kulli syai' la yu'jizuhu syai' innahu ala kulli syai'in qadir la yalhaquhu mashaqqa wala 'ajz. Kemudian dalil atas sifat Al-Qadir atau nama Allah Al-Qadir, firman Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Artinya bahwa Allah tidak dihinggapi oleh kelemahan dan kekurangan. Al-Muqtadir huwa al-qadir alladhi la yamtani'u alayhi syai'. Yani la ahad yamna' nafaz ما أراده فعال لما يريد قادر على خلق ما أراد وجوده هذا المقتدر. Kemudian nama Allah Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa untuk menjadikan apa yang dikehendaki oleh Allah, tidak terhalangi oleh suatu apapun. قال تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يعني الله تبارك وتعالى انتقم منهم ولا يمانعه أحد، لم يمنعه شيء. Allah berfirman فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Arti ayat ini bahwa Allah menyiksa mereka, ini satu kaum dari nabi tertentu,
dengan akhdha azizim muqtadir, dengan siksaan dari Allah yang Maha Kuasa terhadap dan Maha menundukkan terhadap mereka. Al-Muqtadir itu artinya yang tidak dapat tercegah kekuasaan Allah tersebut kejadiannya terhadap mereka. Al-Muqaddimul Muakhir huwa al-munzilu lil asya'i manazilaha yad'u al-umur fi mawadhi'iha. Al-Muqaddimul Muakhir. Al-Muqaddim artinya yang menetapkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Artinya menetapkannya sesuai hikmah-hikmah yang diketahui oleh Allah. Yuqaddimu ma yasha'u minha wa yu'akhkhiru ma yasha'u bihikmatih. Yani yaj'alu hadha fi hadha al-waqt wa hadha fi hadha al-waqt. فهذا كله يضعه في وقته وهذا لحكمة ولو خفيت عنا. Nah, makna al-muqaddimul muakhir artinya Allah yang menetapkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya, pada waktu-waktunya. Misalkan ada sebagian peristiwa dijadikan sekarang ini, ada sebagian lainnya nanti. Itu semua sesuai tujuan dan hikmah yang diketahui oleh Allah, yang walaupun itu tidak diketahui oleh kita. روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الله أنت المقدم وأنت المؤخر يعني تضع الأشياء بحكمة. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Antal muqaddimu wa antal muakhir. Engkau ya Allah yang mendahulukan akan perkara-perkara yang engkau kehendaki dan yang mengakhirkan terhadap perkara-perkara lainnya sesuai apa yang engkau kehendaki. Yang itu semua adalah dengan hikmah yang diketahui oleh Allah. Al-awwal huwa al-azaliyul qadim alladhi laysa lahu bidayah. قال الله تعالى هو الأول لم يسبق وجوده عدم. Al-awwal pada Allah artinya yang tidak didahului ketidakadaan. Maknanya sama dengan al-azali, tiada bermula. Al-akhir huwa al-baqi ba'da fana'il khalqi wa huwa ad-da'imu alladhi la nihayata lah. Yani la yazul, la yantahi. La yabid, la yamut. Kemudian nama Allah Al-Akhir artinya yang tidak memiliki penghabisan. Allah tidak punah, tidak hancur, tidak habis. Sama dengan makna Al-Baqi yang maha kekal. Al-Akhir maknanya demikian itu tadi. Qala ta'ala huwa al-awwal wal-akhir al-zahir. هو الظاهر فوق كل شيء بالقهر والقوة والغلبة. يعني الله قاهر العباد لا بالمكان والصورة والكيفية فإنها من صفات الخلق. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر قهر العباد غلبهم لا ظاهر بالمكان. لا يقال عنه ظاهر بالمكان، الظاهر بالغلبة والقوة والقهر. Kemudian nama Allah Az-Zahir artinya yang maha menguasai atas setiap para hambanya. Maha menundukkan mereka. Yang atas segala sesuatu dia Allah maha menguasai dan maha menundukkan. Nah, ini makna Az-Zahir. Bukan makna Az-Zahir artinya yang maha nampak sehingga dikatakan bahwa segala apapun yang terlihat sebagai Allah. Bukan. Tapi makna Az-Zahir artinya yang maha menguasai terhadap setiap daripada para makhluknya. Wa ma'na Az-Zahir kullama tafakkarta fi khalqih tastadillu ala wujudih. Nah, termasuk makna Az-Zahir adalah bahwa segala apapun yang ada pada alam ini dapat dijadikan
bukti bagi keberadaan Allah. Sehingga makna zahir artinya yang nampak pada tanda-tanda kekuasaannya. الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية وهو خالق الكيفيات والصور. يعني الله تبارك وتعالى لا يتصور في الأذهان، لا تبلغه الأوهام. هذا معنى الباطن من أسماء الله، لا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام. Kemudian nama Allah Al-Batin artinya yang tidak dapat diraih oleh akal pikiran manusia. Oleh karena Allah Maha Suci dari sifat-sifat kebendaan. Sehingga segala apapun yang terlintas pada pikiran kita, pada akal kita tentang Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Nah, maka pikiran. قال تعالى والظاهر والباطن. الوالي هو المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. الوالي من أسماء الله. هذا غير حين نقول هذا كان واليا على ناحية أميرا عليها. الوالي يعني يملك كل شيء على الحقيقة. Nah, kemudian nama Allah Al-Wali artinya yang maha menguasai bagi segala sesuatu dan terlaksana segala apa yang dikehendakinya dalam setiap sesuatu. Al-Wali di sini bukan berarti penguasa seperti pada manusia, penguasa tertentu di waktu tertentu atau di tempat tertentu. Tapi Al-Wali bagi Allah artinya yang maha menguasai secara mutlak atas seluruh makhluknya. ونافذ المشيئة يعني لا أحد يمنع حصول ما شاء الله حصوله. Dan pengertian nafidul masyiah artinya bahwa segala apa yang dikehendaki oleh Allah mesti terjadi. Tidak ada siapapun yang dapat mencegahnya. المتعال هو المنزه عن صفات المخلوقين والقاهر لخلقه بقدرته التامة. قال تعالى الكبير المتعال. يعني الله تبارك وتعالى منزه عن صفات المحدثين المخلوقين. Kemudian nama Allah Al-Muta'al artinya yang maha suci dia Allah dari sifat-sifat para makhluk. Dan maha menguasai atas seluruh makhluknya dengan kekuasaannya yang sempurna. البر هو المحسن إلى عباده الذي عم بره وإحسانه جميع خلقه فمنهم شاكر ومنهم كافر. البر المحسن من أسماء الله. البر معناه المحسن، غير حين نقول عن إنسان تقي بر، هذا اتفاق باللفظ، أما المعنى يختلف. الله أحسن إلى عباده. Al-Bar nama Allah maknanya yang maha memberi kebaikan bagi para hambanya, yang kebaikannya itu mencakup segala apapun dari seluruh makhluknya.